Ya, kita tahu kenapa kita merayakan Maulid secara singkat. Kita tahu juga kenapa semuanya bersumber dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terus kita mau disebut sebagai orang yang cinta Allah sama Rasulnya itu dari mana? Apakah cukup dengan KTP saya pecinta Allah dan Rasul? Bisa? Nggak bisa. Ya, kalau sekarang kan orang agamanya apa? Lihat aja di KTP. Kan? Tapi sholat nggak pernah. Bisa dibilang Muslim? Ya enggak dong. Ya, Muslimnya Muslim KTP. Ya. Nah kita jangan nanti pecintanya pecinta KTP juga. Ya, statusnya aja. Siapa? Pecinta. Tapi buktinya mana? Nah, bukti pertama untuk mencintai Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Nabi Muhammad. Cara mengingat Nabi Muhammad selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, hadiahnya nggak kecil. Hadiahnya solawat kepada Nabi Muhammad, satu solawat Allah balas dengan 10 solawat. Ini obral paling gede. Ya, orang kalau dagang aja nggak ada beli satu gratis 10 ada. Ada orang jualan beli satu gratis 10 nah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali maka dibalas 10 kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali 100 kali. 100 kali 1000 kali. Ya, bahkan disebutkan barang siapa yang bersolawat di hari Jumat atau malam Jumat 100 kali maka Allah akan berikan 100 hajat buat dirinya. 70 hajat akhirat diberikan oleh Allah, 30 hajat dunia diijabah oleh Allah Subhanahu. Ya, solawatnya bagaimana? Bebas. Solawat tibil gulung boleh, solawat yang gampang boleh, Al-Fatih boleh, Miftahi Babil Rahmatillah boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Yang penting dibaca. Jangan cuma tanya saya baca solawat yang mana, satu juga dibaca, sama aja. Ya, jangan cuma punya pajangan di rumah, tasbih digantung-gantung-gantung, tapi nggak pernah dipakai untuk baca solawat, sama saja. Baca solawat itu dengan kita baca. Mau pakai jari hitungnya silahkan, pakai tasbih bacanya silahkan. Yang penting kita baca. Apalagi menyambut hari kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya besar dan syafaat Nabi Muhammad didahulukan untuk mereka yang paling banyak baca solawat. Pernah dikisahkan, ya, kisah ada orang yang sedang pergi haji. Ya, insya Allah semua yang di sini dimudahkan sampai ke Baitullah Al-Haram, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada orang sedang pergi haji, tiba-tiba, ya, salah satu yang melakukan, ya, tawaf sa'i ini dari awal bacanya sholawat. Orang baca doa inna shafa wal marwa dia baca sholawat, baca doa tawaf dia baca sholawat, sampai yang di belakang dia negor, hei kamu ini nggak punya bacaan lain apa? Orang tawaf baca sholawat, orang sa'i baca sholawat, memang tidak ada bacaan lain sampai kamu harus baca sholawat terus? Apa kata pemuda ini? Hei, kamu gak usah tahu urusan saya dengan sholawat. Tambah penasaran orangnya. Memang kamu punya kisah apa dengan sholawat? Ya, apa kata dia? Saya punya kisah yang tidak pernah orang miliki tentang kisah ini. Diceritakan kisahnya. Apa kisahnya? Saya sebelum pergi haji, saya sebetulnya pergi haji sama orang tua saya. Saat berangkat rombongan, karena perjalanan jauh, ya, mungkin bisa 3 bulan lebih waktu itu berjalan. Saat perjalanan, tiba-tiba orang tua saya meninggal dunia di jalan. Malam hari, orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Saat meninggal, dia lihat wajah ayahnya, ternyata Allah rubah. Wajahnya menjadi hitam, perutnya besar, baunya gak enak. Sampai saya menangis malam hari itu karena saya takut dan malu kepada orang-orang. Ini orang-orang gak bakal mau ada yang nguburin orang ini. Mukanya berubah jadi hitam, perutnya besar, bau. Iya, ini bukan sinetron ini, beneran terjadi. Ini untuk dikira sinetron lagi. Ya, ini bukan sinetron. Ini beneran terjadi saat orang ini berubah. Wajahnya menjadi gelap, perutnya besar, dan baunya tidak
Anaknya nangis di depan ayahnya. Ini gimana? Saya mau bilang sama rombongan bakal ninggalin saya. Saya mau kubur, tapi nggak mungkin kubur sendirian. Mau ditinggal di jalan, orang tuanya sendiri masa mau ditinggal di jalanan? Bingung dia, nangis sampai ketiduran. Di dalam mimpi lanjut nangisnya. Ya, saking capeknya dia nangis, dia ketiduran. Di dalam mimpi dia lanjut nangis lagi. Nangis lagi depan jenazah bapaknya itu. Tiba-tiba datang sosok orang berpakaian putih, wajahnya terang, lalu tiba-tiba duduk di depan jenazah. Setelah duduk di depan jenazah, ya orang ini katanya berbau wangi, wajahnya bercahaya, meniupkan tangannya, mengusap dari kepala sampai kaki. Ayah saya berubah menjadi seperti semula, bahkan wajahnya bercahaya. Orang ini bangun. Ya, yang datang ini tamunya langsung bangun, dipegang sama si anak. Siapa engkau katanya? Apa kata dia? Saya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasulullah datang saat itu. Tambah heran lagi. Wahai Rasulullah, ini ayah saya kenapa? Dan kenapa engkau tiba-tiba datang? Ayahnya berubah, tahu-tahu Nabi Muhammad datang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Muhammad, ayahmu dulu ya sering berbuat maksiat. Ada aja dosa-dosanya, maksiatnya ada aja dah. Tapi dia punya sebuah hal yang spesial. Apa? Setiap harinya tidak pernah meninggalkan sholawat kepada saya. Baik sebelum tidur atau pagi atau pokoknya setiap hari punya rutin tidak pernah meninggalkan sholawat kepada saya. Karena itu saya datang ke sini, karena itu saya mensyafaati orang tua. Bangun dari tidurnya, melihat ayahnya wajahnya terang, baunya harum, sudah tidak seperti sebelumnya. Dipanggil orang-orang, dikuburin ayahnya dan dia tidak cerita masalah ini. Ya, tapi mulai semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholawat itu pasti dikenal oleh Rasulullah. Yang kedua, untuk lebih cinta sama Nabi Muhammad, yaitu menjalankan sunnahnya. Ya, menjalankan sunnahnya. Kita jalanin sunnahnya Rasulullah. Ya, sholat fardu, sholat sunnahnya juga. Ya, sholat puasa juga sunnahnya. Dan lain sebagainya, kita lakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Kalau kamu betul cinta kepada Allah, maka kuncinya ikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ahibbullah lima yabdukum. Nah, sekarang kita mau cinta sama Allah nih. Kenapa kita cinta sama Allah? Apa penyebab kita cinta sama Allah? Nabi Muhammad kasih kunci gampang. Ahibbullah lima yabdukum bihi min ni'amih. Kita cinta kepada Allah karena nikmat semua yang kita rasakan datangnya dari Allah. Kita bisa nafas datang dari mana? Allah. Pernah nggak bangun tidur dapat tagihan udah berapa ribu nafas itu cium? Nggak ada bangun tidur ada tagihan. Kecuali tidur di rumah sakit keluar ada tagihannya. Tapi tidur di rumah nggak ada tagihannya, habis nafas berapa banyak? Ada? Nggak ada. Oksigen gratis. Ya, bangun tidur masih bisa melihat matahari. Bangun tidur kita masih mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Nggak bisa kita hitung. Fa in ta'udu ni'matullah la tahsuha. Satu nikmat kita mau hitung aja nggak bisa. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, fa ahibbuni li hubbillah. Maka cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Fa ahibbuni li hubbillah. Fa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan untuk cinta kepada Nabi Muhammad, ya ikuti juga keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutin semuanya. Jangan cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Oh enggak, kalau yang lain saya nggak mau. Saya cuma cinta Allah sama Rasul. Cukup kita baca Quran sama hadis. Yang lain nggak perlu dibaca. Bisa begitu? Nggak bisa. Kita mengenal Quran dari siapa? Dari orang yang dikirim dari Nabi Muhammad. Para sahabat, para dzurriyyahnya.
memegang liwat benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun sampai Sayyidina Hasan dan Husain, kedua cucunya Nabi Muhammad. Kedua cucunya ini punya keturunan. Di antara keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Ya, lalu keturunannya lagi ya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Shadiq dan terus. Dan para ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik, semuanya orang-orang besar, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dirhaman, melainkan diwarithu dan ilm, mewariskan ilmu. Nah, tugas kita apa? Mencintai para pemegang ilmu-ilmu tersebut. Baik yang memegang ilmu memiliki darah silsilah Nabi Muhammad, punya jalannya. Baik para pemegang ilmu yang memiliki silsilah ilmunya sampai Nabi Muhammad. Ya. Nah, sekarang ini zamannya orang yang ngaku punya ilmu banyak, tapi nggak ada silsilahnya, ilmunya nggak punya silsilah. Ya. Kalau orang ilmunya punya silsilah, contoh seperti kiai kita. Ya, dia ambil ilmu dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Sampai mana? Sampai ke Nabi Muhammad. Tapi kalau ulama-ulama yang dadakan, gurunya dari mana? Dari internet. Ya, gurunya dari Google. Sanatnya sampai mana gitu? Ya ada sanatnya begini. Kagak jelas ujungnya. Di sepenggal sana, sepenggal sini, sepenggal sini. Nggak ada ilmunya seperti ini. Ambil ilmu yang memang ilmunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita lestarikan. Ya, ini kita lestarikan. Kita ajak anak-anak kita memiliki ilmu-ilmu juga. Ya, orang tua wajib. Ya, jangan cuma anaknya belajar sekolah ini itu kan. Urusan ilmu-ilmu dunia semuanya bakal datang dengan sendirinya. Ilmu agama harus disampaikan. Baik ilmunya didatangkan ke rumah atau anaknya samperin ke tempat ilmu. Ini akan menjadi para pewaris Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau terputus, nggak mau lagi menyampaikan, tidak mau mengajak anaknya, tidak mau mengenalkan kepada orang-orang para pemilik ilmu, maka akan terputus. Kalau sudah terputus, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang masih mengharapkan syafaat Rasulullah berarti harus menyampaikan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam jiwa kita mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dalam diri kita rahmat, dan juga Allah jaga kampung ini. Allah berikan kampung ini, desa ini daripada keberkahan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang hakikat, kecintaan yang sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap langkah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yakin bahwa dengan kecintaan kepada Rasulullah, bahwa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus terang dalam jiwa kita, di dalam rumah-rumah kita, di dalam keluarga kita, semuanya akan tertanamkan cahaya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada hakikat untuk mengikuti setiap langkahnya Nabi Muhammad, agar Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita para pemegang pewaris baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah tempat ini, ya Allah, jagalah para ulama kita, ya Allah, jagalah setiap orang yang hadir di tempat ini, agar mereka semua mengenal jalan petunjuk yang Engkau ridhai ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.